Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Febrianto, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 064002000032. Saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan toko sepatu berbasis aplikasi web. E-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam era digital seperti saat ini. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik dari pihak konsumen, produsen, maupun penjualnya sendiri. Konsep toko online ini menyediakan banyak kemudahan dan kelebihannya sendiri jika dibanding dengan konsep toko offline. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat dan mudah, konsep toko online atau e-commerce dapat meminimalisir banyak biaya operasional yang dikeluarkan karena penjual tidak harus memiliki toko secara offline. Maka pada kesempatan ini akan diusulkan membuat sebuah aplikasi berbasis web penjualan sepatu agar lebih mudah membelinya tanpa harus ke toko sepatu offline terlebih dahulu. Dalam penggunaannya, aplikasi ini dapat mengakses semua penjualan sepatu dengan berbagai tipe dan dapat digunakan di wilayah manapun, tidak ada batasannya, sehingga makin mempermudah para konsumen untuk memperoleh sepatu tersebut. Untuk membuat aplikasi berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Penggunaan bahasa pemrograman PHP dan MySQL digunakan karena bahasa pemrograman ini sudah cukup familiar di kalangan umum, serta kemudahan yang dimiliki oleh bahasa ini membuat pembuatan program lebih dipermudah. Untuk lebih jelasnya, terdapat gambaran diagram yaitu 1. Flowchart diagram, 2. Data flow diagram atau DFD, 3. Entity relationship diagram atau ERD, 4. Mapping. 1. Flowchart diagram. Pada flowchart yang diusulkan akan menjelaskan alur proses bisnis dan alur sistem yang sedang berjalan pada sistem toko sepatu. Untuk aplikasi berbasis web yang diusulkan dengan menggunakan Draw.io. Pada flowchart diagram terdapat tipe 3 aktor. Ketiga aktor tersebut adalah pelanggan, admin, dan sistem, di mana masing-masing aktor memiliki hak akses tersendiri. Untuk memperjelas gambarannya tentang alur proses aplikasi berbasis web dapat dilihat pada gambaran berikut. Pelanggan. Setelah start, pelanggan melakukan registrasi. Setelah pelanggan melakukan registrasi, pelanggan mengisi data diri. Setelah selesai mengisi data diri, pelanggan melakukan login dengan menggunakan email dan password. Bila email dan passwordnya salah, akan kembali ke tampilan login. Bila email dan passwordnya benar, akan kembali ke proses sistem mengirim kode verifikasi. Setelah itu, pelanggan memasukkan kode. Setelah pelanggan memasukkan kode, sistem akan menampilkan menu home. Setelah itu, pelanggan mencari sepatu yang ingin dibeli. Setelah pelanggan mencari sepatu yang ingin dibeli, sistem mengecek stok. Bila stok kosong, admin akan mengupdate stok. Setelah itu, sistem akan mengirim notifikasi bahwa barang telah terupdate. Setelah itu, bila stok tersedia, sistem menampilkan jenis sepatu yang sudah dicari. Setelah itu, pelanggan memasukkan produk yang sudah dipilih. Setelah pelanggan memilih produk, pelanggan mengisi form pembelian, identitas, dan alamat pelanggan. Setelah itu, pelanggan konfirmasi pembelian. Setelah pelanggan mengkonfirmasi pembelian, admin melakukan pengecekan data pelanggan. Setelah itu, sistem akan mengirim ke pelanggan bahwa data telah terkonfirmasi.
pelanggan mendapatkan pesan. Setelah itu sistem mengirim kode pembayaran kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, admin akan mengecek pembayaran. Setelah itu pelanggan mendapatkan invoice. Setelah pelanggan mendapatkan invoice, pelanggan mengecek pesanan. Setelah pelanggan mengecek pesanan, admin akan mengemas sepatu yang dipesan. Setelah itu admin akan mengirim sepatu. Setelah itu sistem mengirim notifikasi ke pelanggan. Setelah itu sepatu diterima oleh pelanggan dan selesai. Kedua, data flow diagram atau DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan alurnya data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alur data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kaiser, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyediaan atau menjembati antara pengguna dengan sistem. Data flow diagram berbeda dengan UML, di mana hal mendasar yang menjadi pembeda antara kedua skema tersebut terletak pada flow dan objektif penyimpanan informasi di dalamnya. DFD level 0. Pelanggan mengirim ke sistem data login pelanggan, data pencarian, data pemesanan, data pembayaran, data diri, dan data pengiriman. Sistem mengirim ke pelanggan info login berhasil, info pencarian, info pemesanan, info pembayaran, info data diri, dan info pengiriman. Sistem ke admin info login, info keluar masuk barang, info update barang, info pembayaran, konfirmasi data diri. Admin pada sistem data login admin, data keluar masuk barang, data update barang, hapus produk, dan data pembayaran. Lanjut ke DFD level 1. DFD level 1 proses pertama yaitu register. Pelanggan mengisi data diri, setelah itu menyimpan data diri pelanggan ke database. Setelah itu mengkonfirmasi data diri pelanggan. Setelah itu data terkonfirmasi terkirim kepada pelanggan. Proses kedua yaitu login. Pelanggan memasukkan email dan password. Setelah email dan password telah masuk, pelanggan menerima kode verifikasi. Setelah itu admin memasukkan akun admin server. Lanjut proses ketiga, produk. Pelanggan mencari produk atau search produk. Setelah itu daftar produk akan muncul pada pelanggan. Nah, itu cek produk. Admin mengecek produk. Bila produk tidak tersedia, admin mengupdate produk. Setelah itu harga produk akan keluar setelah dicari. Lanjut proses keempat, pemesanan. Pelanggan memasukkan data diri. Setelah itu mengkonfirmasi pemesanan, masuk ke dalam database pelanggan, yaitu men-check out barang. Setelah barang ter-check out, pelanggan mendapatkan bukti pemesanan. Bila pesanan ingin dibatalkan, pelanggan bisa membatalkan pemesanan. Nanti akan masuk ke dalam database pemesanan. Lanjut ke proses kelima, pembayaran. Admin mengirim kode pembayaran. Setelah admin mengirim kode pembayaran, pelanggan mendapatkan bukti pembayaran. Setelah itu, pelanggan membayar
tagihan yang dikirim. Setelah itu pelanggan dapat memilih metode pembayaran. Setelah pembayaran telah berhasil, admin mengkonfirmasi pembayaran. Setelah itu lanjut ke proses 6, yaitu pengiriman. Admin melakukan pengiriman. Setelah admin melakukan pengiriman, pelanggan mendapatkan info pengiriman. Setelah itu pelanggan mengkonfirmasi barang sudah sampai. Setelah itu mengirim resi pengiriman sebelum barang pelanggan telah sampai. Setelah itu selesai. Lanjut, Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk mengembangkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. ERD ada pelanggan. Pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, username, alamat, email, password, dan nomor telepon. Primary key-nya yaitu ID pelanggan. Pelanggan melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini atributnya bernama foreign key. Pelanggan melakukan pemesanan. Pemesanan memiliki atribut yaitu ID pemesanan, ID pemesanan, jumlah pemesanan, total tanggal pemesanan, dan ID pelanggan. ID pelanggan ini yaitu foreign key. Primary key-nya yaitu ID pemesanan. Pemesanan memerlukan produk. Produk memiliki atribut ID produk, ukuran sepatu, stok produk, harga, nama produk. Primary key-nya yaitu ID produk. Admin menambahkan produk. Di dalam admin memiliki atribut yaitu ID admin, email, password. Primary key-nya yaitu ID admin. Setelah pelanggan melakukan pemesanan melanjutkan ke pembayaran. Pembayaran itu memiliki atribut kode pembayaran, jenis pembayaran, dan total pembayaran. Primary key-nya yaitu kode pembayaran. Setelah pembayaran mengkonfirmasi ke pengiriman. Pengiriman memiliki atribut yaitu resi, nama pelanggan, alamat, tanggal, dan status pengiriman. Primary key-nya yaitu resi. Mapping. Mapping adalah suatu proses untuk menggambarkan alur dari suatu konsep atau ide ke dalam bentuk visual yang lebih mudah untuk dipahami. Bentuk visual yang disusun dalam mapping dapat membantu kamu dalam mengatur barang informasi baru yang diterima. Kamu dapat mengelompokkan menjadi satu tema besar dan subtema. Mapping ada pelanggan. Pelanggan memiliki atribut nama, nomor telepon, alamat, email, password, dan ID pelanggan. ID pelanggannya adalah PK yaitu primary key. Lanjut ke pemesanan. Pemesanan memiliki atribut ID pemesanan, ID pelanggan, jumlah pemesanan, tanggal pemesanan. ID pelanggan itu adalah foreign key, sedangkan primary key-nya yaitu ID pemesanan. Lanjut ke dalam produk. Produk memiliki atribut ID produk, ID pemesanan, stok barang, harga, ukuran sepatu, dan nama produk. Primary key-nya yaitu ID produk, foreign key-nya yaitu ID pemesanan. Setelah produk lanjut ke pengiriman.
Setelah pembayaran. Pembayaran memiliki atribut, kode pembayaran, ID pemesanan, jenis pembayaran, total pembayaran. Primary key-nya yaitu kode pembayaran dan foreign key-nya yaitu ID pemesanan. Setelah pembayaran lanjut ke pengiriman. Pengiriman memiliki atribut nomor resi, ID pemesanan, alamat, tanggal, status pengiriman, dan nama pelanggan. Parent key-nya itu nomor resi. Primary key-nya nomor resi, foreign key-nya ID pemesanan. Setelah itu lanjut ke admin. Admin memiliki atribut ID admin, ID produk, dan email produk, email dan password. Primary key-nya yaitu ID admin, foreign key-nya yaitu ID produk. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.